Untuk menikmati setiap musim dalam hidup Anda, rangkullah momen saat ini dengan melepaskan penyesalan pada masa lalu dan kekhawatiran masa depan, dan temukan kepuasan diri walau dalam hal kecil dan sederhana. Dulu saya nggak terasa loh, waktu masih muda jadi ibu rumah tangga itu ya sebenarnya itu adalah pekerjaan yang sangat mulia teman-teman. Lihat saja kalau nggak ada ibu rumah tangga, itu rumah kayak apa? Bye bye. Bye-bye. Bis später. Bis später, du gehst Arbeit. Heute ist 12. Heute ist Freitag. Ich komme früher. Okay, Ja. bye. Bye bye. Kita pasti bisa berbahagia jika kita selalu mensyukuri hal-hal kecil dan sederhana, hal-hal baik pada saat ini juga. Ya. Fokuslah pada hal yang paling penting bagi Anda, luangkan waktu untuk bersukacita, dan terimalah bahwa pertumbuhan adalah proses yang berkelanjutan, meskipun musimnya penuh tantangan. Halo teman-teman YouTube semuanya. Selamat datang ke channel saya Monica di Jerman. Selamat pagi semuanya. Ini lagi musim dingin di Jerman ya. Dan ini saya sedikit malas bangun ini. Karena kan situasinya beda ya. Kalau musim dingin, di luar itu walaupun sudah jam 7, jam 7.30 ya, masih gelap di luar itu loh. Jadi rasanya belum waktunya untuk bangun. Jadi ini saya ngecek HP dulu, ada WA masuk ya. Sebenarnya sih nggak bagus kalau kita tidur ya, HP dibawa ke kamar ya. Biasanya saya nggak bawa HP sih. Ini karena mau bikin vlog teman-teman. Mau setel kamera, mau setel jam waker. Jadi terpaksalah HP saya taruh di kamar. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik sekalian, dan teman-teman YouTube semuanya, apakah kalian taruh HP di kamar malam waktu pergi tidur? Terus siapa yang bangun-bangun bukan cari anaknya dulu, bukan cari istri atau cari suaminya, tapi cari HP-nya dulu. Siapa yuk? Dan biasanya kalau aku bangunnya, aku nggak langsung keluar dari kamar. Aku berdiri sejenak, menikmati pemandangan di luar jendela ya. Dan kadang saya langsung rapiin ini ya, tempat tidur. Tapi tidak selalu, kadang saya ke dapur dulu, minum dulu, udah sarapan baru saya beresin kamar tidur. Tapi sekali ini saya mau langsung saja ya, beresin tempat tidurnya supaya kita nggak habis waktu ya. Ini sudah dekat Christmas dan saya sudah mulai bersih-bersih bagian-bagian yang tidak kelihatan dulu ya. Habis itu saya mau bersih-bersih jendela dulu. Kemarin sudah lap jendela yang di kamar tamu dan di ruang tamu.
Jika teman-teman ada ikutin vlog saya terus ya, di vlog-vlog yang dulu-dulu yang berlalu, itu kan saya ada cerita kalau kita setiap hari ada bersih-bersih, ada rapi-rapi ya. Nanti kalau udah dekat-dekat hari besar seperti tahun baru atau hari Natal ya, itu kita nggak capek. Nah, tapi ya bagi saya ya, walaupun bersih, tapi kalau sudah mau dekat hari H-nya itu saya sekalian bersihin lagi di dalam 1 minggu itu rasanya hatinya lebih enak gitu loh. Bagaimana dengan teman-teman? Karena kita semalaman tidur ya 8 sampai 10 jam, itu kan badan kita kering ya. Jadi organ-organ tubuh kita itu perlu air ya. Jadi kita bangun pagi itu harus minum air hangat dulu. Kalau bisa paling bagus tuh air hangat. Jika Anda nggak biasa ya, coba dulu setengah gelas air hangat. Besoknya tambah lagi, sampai jadi 2 gelas paling bagus lah itu minimum ya. Jadi kalau sehari, kalau pagi sebelum sarapan ya bangun tidur kita minum air hangat dulu 2 gelas ya. Itu bisa membantu menyehatkan badan kita. Teman-teman kalau tidak percaya coba aja sebulan. Terus kasih tahu saya ya. Ini jendela dapur ya sering saya bersihin ya. Tapi karena di luar itu sangat dingin ya suhunya, jadi dia berembun terus ya, jadi nggak kelihatan pemandangan di luar. Saya lap-lap pakai tangan saya. Tapi tetap aja dia kabur karena itu kan di luarnya ya. Menurut saya sih setiap musim punya tujuannya. Mereka menyampaikan bahwa baik musim-musim yang bersiklus di alam maupun fase-fase kehidupan yang berbeda memiliki fungsi penting baik untuk pertumbuhan, istirahat maupun persiapan untuk masa depan. Dan menurut pendapat saya, setiap periode seperti pembaruan musim semi atau istirahat musim dingin memainkan peran penting dalam keseluruhan perjalanan hidup manusia, satwa, dan tanaman di alam semesta ini. Contohnya, kalau kita hidup di negara yang memiliki 4 musim ya, itu seperti musim semi ya, itu merupakan waktu untuk pembaruan, pertumbuhan, dan awal yang baru. Dan bagaimana dengan musim panas, yaitu musim yang penuh kehangatan, kepenuhan, dan energi. Terus musim gugur merupakan periode panen dan transisi dengan perubahan warna. Jadi pohon-pohon ya, itu berubah warna dari yang hijau berubah menjadi coklat muda, terus berubah menjadi kuning, oranye, merah, akhirnya menjadi coklat tua dan gugur. Terus pada musim dingin itu merupakan waktu untuk kita istirahat dan persiapan untuk masa depan, dan begitu terus ya selamanya ya. Jadi itu dari zaman ke zaman begitu terus berputar terus 4 musim itu. Jika kita tinggal di negara tropis seperti di Indonesia atau negara Asia Tenggara ya, itu cuman ada 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Itu juga punya fungsi yang sangat penting dan punya makna yang sangat penting di dalam hidup kita maupun untuk satwa dan tanaman di daerah tropis. Jadi kalau kita kembalikan kepada diri kita ya, sebenarnya musim-musim itu ya ada di dalam diri kita juga ya. Jadi sebagaimana pohon bersiap diri untuk menghadapi musim dingin dengan melepaskan daunnya, manusia juga perlu melepaskan pengalaman masa lalu untuk memberi jalan bagi pertumbuhan baru. Nah, jadi tidak ada musim yang terbuang sia-sia
di dalam setiap fase ya, baik yang menyenangkan maupun yang sulit, memiliki tujuan dalam membentuk Anda dan mengajarkan pelajaran penting. Jadi kita harus mempercayai prosesnya. Jadi ini penting untuk merangkul musim yang sedang Anda jalani, alih-alih hanya mencoba bertahan agar siap menghadapi apa yang akan datang. Dan kita juga belajar dari kesulitan, yaitu pada musim-musim yang sulit seringkali merupakan saat pertumbuhan dan transformasi paling signifikan terjadi. Jadi, untuk menikmati setiap momen dalam hidup Anda, berlatihlah untuk hadir dengan merangkul hal-hal baik dan buruk. Manfaatkan setiap momen sebaik mungkin daripada kita terus terikat pada masa lalu atau masa depan. Anda dapat menumbuhkan pola pikir bersyukur, menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, dan belajar beradaptasi dengan perubahan tersebut. Itu akan lebih berguna daripada menolaknya. Ini aku lagi mau potong apel ya. Tapi saya siapin 1 mangkok air garam dulu ya. Jangan terlalu banyak garamnya supaya apelnya nggak keasinan ya. Dan ini supaya apel yang sudah kita kupas ya, itu taruh di rendam sebentar di air garam supaya nanti apelnya nggak berubah warna jadi nggak segar ya, jadi ada warna coklat begitu loh. Aku masih ada sisa beberapa apel ya. Dan saya ada taruh 1 biji apel ya di karung kentang ya. Saya lihat di YouTube katanya taruh apel supaya kentangnya itu enggak tumbuh ini loh akar ya, ada taugenya. Enggak tahu benar atau enggak. Tapi saya lihat memang enggak gitu cepat sih tumbuhnya. Dia ada tumbuh sedikit tapi kecil gitu loh. Aku sih sudah pernah coba beberapa cara ya. Bagaimana supaya kentangnya itu bisa tahan lama dan enggak tumbuh tauge, tapi semuanya tetap tumbuh. Jadi enggak ada cara yang paling bagus deh. Karena di Jerman ya kalau kita beli kentangnya itu enggak ada yang dikit gitu loh, itu per kilo. Jadi 2 kilo, 5 kilo begitu loh. Dan kami kan cuman berdua ya, jadi kalau kentangnya itu 5 kilo, jangankan 5 kilo, 2 kilo aja kita harus makan beberapa hari teman-teman. Pagi ini aku mau makan buah dulu sebelum sarapan. Dan sarapan hari ini saya rencana mau bikin pancake. Pancake polos. Tapi pancake-nya saya nggak pakai gula. Jadi kan gampang. Saya udah bikin self-rising flour-nya kan. Udah saya komposisi. Jadi tinggal ceplok telur. Udah itu tambah susu, udah. Kadang saya siram madu atau taruh jam strawberry. Hari ini habis makan siang, aku mau keluar karena ada jadwal ke dokter mata. Jadwal dokter mataku sih sepertinya 4 bulan sekali atau 6 bulan sekali ya, saya lupa. Karena kalau udah dekat malam ya, sekitar jam 6-an gitu, saya suka
ini matanya suka kayak sedikit kabur ya. Saya curiga sih mungkin jatuh. Saya curiga sih mungkin ada sedikit katarak ya. Kalau membaca saya masih bisa, nggak pakai kacamata. Ini plumnya udah mateng ya, enak. Dua minggu lagi saya ada jadwal periksa telinga ya. Kalau telinga sih karena kan kemarin bulan April kan baru dioperasi ya. Jadi 3 bulan sekali harus diperiksa sama dokter telinga saya. Ya dokter spesialis telinga. Dokter THT lah namanya kalau di Singapura ya. Kalau di Indonesia apa? Telinga, hidung, telinga ya sama. Kalau di Singapura namanya INT ya. Tiga bulan yang lalu sih saya ada periksa ya telinganya. Kata dokter sih bagus. Dalamnya bagus ya. Nah, tapi tetap harus rutin diperiksa 3 bulan sekali. Kalau ada kotoran mau dibersihkan. Dan saya dipesan terus sama dokter nggak boleh pakai cotton buds ya. Aku kan pernah ceritakan ke teman-teman. Nah, semua dokter telinga itu nggak kasih kalau kita pakai cotton buds. Katanya cotton buds itu justru mendorong masuk kotorannya, bukan mengeluarkan. Karena saluran telinga kita itu kan kalau dilihat ya, itu kan susah untuk dikeluarin. Jadi kalau kita masukkan cotton buds, malah kotoran yang ada di di terowongan itu didorong masuk katanya. Jadi jangan diapa-apain karena telinga kita diciptakan itu ada bulu-bulu telinga ya, dan itu ada sistemnya, dia bisa bersihin sendiri katanya. Kata dokter sih, saya bilang gimana ya nggak tahan gatal. Ya dia bilang harus ditahan, dimasak-masak saja. Itu kadang gatal itu karena kering gitu loh katanya. Waduh, tiba-tiba turun ini salju. Anginnya kencang. Ayo kita lihat ya. Sebenarnya menurut itu ya laporan cuaca, minggu depan baru ini turun salju. Jadi minggu depan itu ada 2-3 hari lah turun salju. Tapi ini tiba-tiba dia sudah turun. Ayo kita coba keluar ya ke balkon. Wow, anginnya gede banget. Saljunya gede-gede. Ini aku mau ke dapur, mau bikin sarapan dulu ya. Dan aku sudah pernah tunjukkan bagaimana cara bikin pancake ya. Dan ini pancake-nya aku pakai self rising flour-nya bikinan sendiri. Jadi biasanya kalau aku udah makan pancake ya, segede ini bisa cukup 2-3 jam lah kenyang. Sambil sarapan saya menikmati indahnya musim dingin ya di luar ya. Saljunya indah. Putih kayak kepingan-kepingan kapas. Tadi habis beres-beres dapur sedikit ya. Saya mau lanjutkan lipat baju. Dan baju saya banyak yang mau dilipat hari ini ya. Ada 3 keranjang penuh. Tak beresin sofa dulu.
Begini aja beres-beres ya, itu sejam lebih teman-teman. Jadi, lipat baju itu kalau banyak ya, itu juga makan waktu. Karena saya sudah sekalian masukkan ke lemari di kamar, terus yang di kamar mandi sama yang di lorong ya. Jadi di laci-laci lorong itu, ada yang kita simpan juga di laci-laci di dapur. Ada WA masuk, terus ada telepon dari teman ya. Lihat tuh tadi turun salju ya, 3 jam kemudian keluar matahari. Tapi nggak gitu terang sih, tapi lumayan lah ada matahari. Nanti 2 jam lagi gelap sudah, ini udah mulai ini mendung kan, sudah kelihatan udah mau malam gitu. Ini tadi saya sudah beres-beres ruang tamu sama meja makannya, dan ini lihat tuh teman-teman, kaos kakinya banyak. Yang paling banyak itu punya suami. Ada 14 pasang punya dia. Yang saya punya cuma 6 pasang. Ini untuk seminggu loh teman-teman. Halo teman-teman, aku tadi baru saja beres-beres pakaiannya, terus susun-susun di lemari, lipat-lipat dulu ya. Nah, habis itu saya rapi-rapiin sofa. Nah, itu sudah rapi kan. Nah, tadi itu di time lapse ya, supaya nggak habis waktu saya bikin yang time lapse. Jadi teman-teman bisa lihat di dalam ya, saya tunjukkan kaos kaki saya ya. Jadi kecil ya, karena dicuci 60 derajat Celcius. Jadi kaos kakinya itu sama itulah pakaian dalamnya jadi kecil. Tadi di time lapse nggak tahu nanti bisa saya nggak jadi planning gitu, bisa lihat nggak? Saya bandingin tangan saya dengan kaos kaki saya, lebih kecil kaos kakinya. Terus saya tunjukkan ke kaki saya ya. Nah, jadi pertama-tama ya, saya waktu baru ke Jerman saya nggak tahu loh kok kaos kaki saya jadi kecil. Ternyata itu karena pengaruh dicuci dengan air panas. Terus tadi saya ada teleponnya dari teman, bincang-bincang, lumayan lah 15 menitan ngobrol ya. Tadi di time lapse itu bisa kelihatan ya teman-teman. Dan terus habis saya rapi-rapiin sofa, habis lipat baju ya, pakaiannya kan banyak hari ini, terutama kaos kaki sama pakaian dalam. Terus saya tadi kan ada tunjukkan kan itu kaos kaki kita banyak ya. Nah, nggak tahu kenapa cuaca hari ini begini ya, jadi kok kayak ada kabut di dalam rumah ya. Tadi pagi itu turun salju gede ya, terus 2-3 jam kemudian keluar matahari begitu gede. Lihat tuh, coba saya lihat bisa nggak ya? Nggak tahu, kayak ada kabut gitu di dalam rumah ya. Nah, mungkin pengaruh sinarnya ya. Jadi tadi saya ada tunjukkan kaos kaki, itu yang paling banyak itu punya suami. Suami ada 14 pasang. Karena dia satu hari itu minimal dia ganti kaos kaki 2 pasang ya. Nah, kalau malam kalau habis mandi kan dia pakai yang baru. Besok mau pergi kerja dia ganti lagi, nanti pulang kerja ganti lagi gitu. Kalau saya cuman 7 pasang atau 6 pasang ya, jadi saya nggak ganti terus karena saya nggak kayak suami pergi kerja kan. Nah, saya sih udah dapat kerjaannya, tapi belum mulai sih. Nah, mungkin nanti kalau udah mulai mungkin kaos kakinya banyak, tapi saya nggak kerja sehari penuh sih. Dan saya tidak tahu cocok enggak dengan kerjaannya. Suami nggak kasih kalau kerja sehari penuh. Lihat saya nggak kerja sehari penuh aja, pekerjaan rumah begitu banyak ya. Nah, kalau saya tutup mata nggak mau kerja juga bisa di rumah, nggak usah dikerjain. Tapi saya nggak tahan orangnya. Makanya suami bilang, coba-coba aja kerja satu hari beberapa jam saja ya. Lihat saya bisa tahan nggak, karena saya nggak tahan kalau rumahnya nggak rapi. Terutama dapur sama kamar mandi harus bersih ya, teman-teman tahu ya. Jadi gitulah. Sebenarnya kalau saya pikir-pikir ya dulu saya nggak terasa loh. Waktu masih muda kita nggak terasa bahwa
mama kita di rumah ya sebagai ibu rumah tangga ternyata pekerjaannya begitu banyak, harus masak, ke pasar dan sebagainya. Sekarang saya baru terasa. Nah, jadi ibu rumah tangga itu ya sebenarnya itu adalah pekerjaan yang sangat mulia, teman-teman. Lihat saja kalau nggak ada ibu rumah tangga, itu rumah kayak apa? Benar nggak, teman-teman? Teman-teman nikmati pemandangan lewat jendela dulu ya. Saya lagi di dapur, lagi siapin makan siang. Tak makan teh ya teman-teman. Jadi nggak perlu banyak-banyak goreng tempe. Nggak perlu banyak-banyak minyaknya. Teman-teman ikutin cara saya. Jadi nggak perlu minyak banyak ya. Nggak sehat juga. Dan tempenya crispy. Jadi yang gampang-gampang masaknya. Berprotein. Terus enak. Enak dingin-dingin minum sup panas. Teman-teman lihat ini supnya ya. Wortelnya udah mateng. Jadi gampang pakai microwave. 3-4 menit ya. Dimasak dulu baru masukkan sayurnya ya. Nah, terus sayurnya nggak berubah warna. Bagus warnanya. Ini saya tunjukin. Sayurnya nggak berubah warna kan. Nah, hijaunya bagus. Jadi gampang pakai microwave. Lihat semuanya mateng. Jadi kalau sayurnya udah masuk, cukup 1,5 menit. Udah mateng. Ini cabai yang dari temanku ya. Dari gardennya. Nggak pedas. Cuma dikit aja pedasnya. Tapi suamiku ya, si Raina saya kasih coba ya. Dia kepedasan, dia udah nggak mau. Gimana kalau saya kasih dia coba cabai rawitnya kita ya. Lompat-lompat lah dia. Saya ya makan ya, yang penting ada sup. Sederhana begitu, lebih mending daripada saya makan pizza atau apa roti yang pakai keju. Kalau saya makan yang kayak gitu-gitu ya, saya cepat sekali neknya. Kayak pasta gitu ya. Bikin enek ya. Sekali-sekali ya, lama-lama sekali nggak apa-apa. Saya lebih suka pasta ya yang polos, yang nggak pakai apa-apa. Nggak pakai saus ya. Paling banter ya saus tomat aja saya. Kalau hati kita senang ya, makan apa saja enak ya. Walaupun nasi putih pakai kecap asin sama cabai rawit, tempe goreng, tahu goreng udah enak. Yang penting ada sopnya. Sop sama sayur hijau ya. Saya nggak bisa hidup kayaknya kalau nggak ada sayur hijau. Sawi ini ya, nggak selalu ada teman-teman. Jadi kalau ada bagus, segar, saya beli. Adanya cuma di supermarket Go Asia teman-teman. Kenyang. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih Anda telah menemani saya setengah hari ya.